Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak santriwan santriwati. Hari ini tahun ajaran baru 2021, back to school. You are your greatest motivation. Kalian adalah motivasi terbesar untuk diri kalian sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Warodian Purnamasari. Saya tinggal di Karangkepong, Ngapian, Karanganom, Klaten. Kemudian ini kontak person saya kalau nanti selama pembelajaran teman-teman butuh bantuan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi melalui email atau nomor saya. Kemudian sebelum kita mulai belajar, pertama akan saya sampaikan mengenai kontrak belajar, karena ini masih PPKM, jadi kita belajar secara daring atau online. Yang pertama, peserta didik mengikuti pembelajaran melalui video, PowerPoint, atau Zoom meeting. Nah, sementara ini, mohon maaf saya baru bisa melalui video dan PowerPoint. Untuk selanjutnya, kalau nanti teman-teman menghendaki untuk Zoom meeting, bisa kita koordinasikan melalui grup kelas. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik wajib mengisi daftar hadir pada link yang akan dibagikan di grup. Jadi setelah saya membagikan bahan ajarnya, nanti berikutnya akan saya share juga link Google Form mungkin nanti untuk diisi sebagai bukti kehadiran peserta didik mengikuti pembelajaran kelas matematika. Kemudian yang nomor 3, jika ada tugas, peserta didik dapat mengumumkan tugas melalui email saya, warodian27@gmail.com, maksimal pada hari Minggu pukul 23.59. Jadi karena jadwal kita hari Kamis, untuk pengumpulan tugas maksimal hari Minggu sebelum jam 12 malam. Kemudian yang keempat, bagi peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas sampai batas maksimal yang telah ditentukan, dapat mengumpulkan tugas bersama tugas berikutnya. Jadi bisa mengumpulkan minggu depannya dengan syarat mengirimkan video atau gambar atau rekaman suara, hobi atau keterampilan peserta didik. Akan saya jelaskan nanti lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian untuk pengumpulan tugas akan saya beri reward ya, yang mengumpulkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat dengan jumlah bintang. Jadi hari pertama dapat 4 bintang, hari kedua 3 bintang, hari ketiga 2 bintang, dan hari keempat 1 bintang. Bintangnya akan diakumulasi sampai akhir semester atau akhir tahun mungkin. Jadi akan saya catat perolehan bintang masing-masing dari teman-teman, atau mungkin teman-teman juga ingin mencatat perolehan bintang kalian masing-masing. Ya, nanti di akhir semester atau akhir tahun akan diapresiasi. Kemudian selanjutnya kembali saya jelaskan untuk poin yang keempat tadi. Untuk video boleh bebas, nanti kalian menunjukkan bakat dan keterampilan masing-masing. Kesukaan kalian apa, silahkan nanti di-upload di grup kelas biar nanti guru lain juga bisa melihat, teman-teman juga bisa melihat. Jadi kalian boleh menganggapnya sebagai sebuah hukuman, tapi bagi saya, untuk kalian yang melalaikan tugas kewajiban kalian harus menunjukkan sesuatu yang lain, nilai plus kalian yang lain.
Selanjutnya, saya sekolah sejak kecil sampai lulus kuliah itu di sekolah formal yang tidak berbasis agama. Jadi ketika di SMA itu saya punya teman, dia lulusan SMP Pondok Asalam. Nah, di situ saya menemukan keuntungan menjadi seorang santri ya, yang saya pelajari dari teman saya itu. Yang pertama, independen atau mandiri. Yang kedua, good attitude, perilakunya baik. Yang ketiga, stable, dia stabil secara emosional, stabil, dia punya prinsip. Kemudian yang keempat, good memory, daya ingatnya sangat bagus. Jadi kalian harus bangga pada diri kalian sendiri karena kalian lain dari pelajar biasa. Yang pertama, stabil, karena kalian memiliki ilmu, pengetahuan, dan ilmu agama yang seimbang. Kemudian mandiri, kalian memanage waktu, memanage uang kalian, dan memanage diri kalian. Hidup terpisah dari orang tua tidak mudah. Saya merasakannya saat kuliah. Saya kos sendiri dan harus mengatur semua tentang diri saya secara sendiri tanpa bantuan siapapun. Jadi ketika kalian memulai semua itu sejak dini, akan membentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian selanjutnya, berbudi pekerti atau berkarakter. Sedikit cerita, saat saya pertama kali datang ke pondok pesantren Jamiatul Quran, waktu itu malam hari, saya mau sowan Ibu Husnul untuk melamar bekerja. Nah, saat itu ada satu santriwan, saya nggak tahu namanya, tapi saya masih ingat wajahnya. Itu mengaturkan minum ya. Dan saya sangat terkesan cara santriwan itu meletakkan gelas di atas meja itu, gestur ya, gerak tubuhnya, body language-nya itu sangat sopan. Kalau saya melihatnya itu kayak orang-orang di keraton, jadi sopan sekali. Dan itu satu nilai plus di lingkungan kalian diajarkan dan dibudayakan untuk memiliki tata krama dan sopan santun yang tidak diajarkan di tempat lain. Kemudian selanjutnya, daya ingat yang baik. Setahu saya di santri sering menghafal ayat, surat, ataupun hadis, ataupun yang lain. Jadi itu akan membiasakan diri kalian untuk terbiasa dan membuat otak selalu terasa, sehingga sel-sel otak akan senantiasa berkembang, sehingga meminimalisir terjadinya kebingungan. Kemudian yang terakhir, spesial atau istimewa, kalian memiliki keuntungan. Yang pertama, keuntungan spiritual. Karena ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang kalian pelajari membuat kalian lebih dekat dengan Allah. Keuntungan yang kedua, keuntungan keterampilan. Ada jalur khusus di CPNS di Kementerian Agama bagi yang memiliki keterampilan berbahasa Arab. Jadi ada jalur tersendiri
Dan itu menurut saya suatu keuntungan yang tidak semua orang miliki. Nah, selanjutnya berikut materi matematika bab pertama ya untuk masing-masing kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk kelas 10 nanti bab pertama yang kita pelajari tentang nilai mutlak. Untuk saat ini mungkin sebagai gambaran saja kenapa kita harus mempelajari itu. Matematika mungkin sebagian orang menganggap hal yang abstrak, tapi sebenarnya kalau kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memahami dan menafsirkannya, sebenarnya ada di kehidupan nyata yang kita jalani. Nilai mutlak di dunia ini selalu memiliki dua sisi yang berlawanan, baik buruk, gelap terang, hitam putih, dan lain sebagainya. Ilmu eksakta yang sering secara istilah berarti ilmu pasti pun banyak ketidakpastian di dalamnya. Kenapa? Ketika saya SMA, saya merasa ilmu matematika, IPA, itu ilmu yang pasti, jawaban jelas berupa angka, bisa dihitung. Tapi ketika di bangku perkuliahan, ternyata tidak semudah itu. Di setiap jawaban yang diperoleh pasti ada ralat atau ketidakpastian di sana. Dan itu di semua hasil pengukuran. Jadi, di ilmu yang pasti pun ada ketidakpastian. Nah, satu-satunya yang memiliki sifat mutlak dan pasti yang memberikan kepastian dan ketentuan hanyalah Allah yang Maha Esa. Itu sebagai pengantar materi nilai mutlak untuk kelas 10. Bagaimana formula matematikanya nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk kelas 11, induksi matematika, bab pertama yang akan kita pelajari. Selama hidup, kita akan selalu dihadapkan pada pilihan. Dari beberapa pilihan itu ada yang benar dan salah. Ada yang sesuai dan tidak sesuai. Nah, untuk mengetahui itu, perlu dilakukan metode pembuktian yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan untuk menentukan pilihan atau keputusan. Jadi, induksi matematika adalah metode pembuktian. Nah, nanti ada pernyataan benar atau salah, kita akan membuktikan itu. Kemudian untuk kelas 12, bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang matriks. Mungkin sebagian kecil sudah memiliki gambaran karena pernah dipelajari. Lalu bagaimana kaitannya matriks dengan kehidupan yang kita jalani? Dalam menjalani hidup ini, kita berusaha untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Untuk mempermudah jalan kembali dan mewujudkan tujuan tersebut, kita harus menyusun rencana hidup dengan baik, menjalani hidup dengan baik, sesuai aturan hukum negara dan agama, dengan harapan dapat kembali dan bertemu dengan Allah Sang Pencipta dengan selamat dan tidak tersesat. Sama halnya yang telah saya sampaikan tadi. Lalu apa hubungannya matriks, pengantar matriks yang saya sampaikan dengan matriks matematika? Matriks di matematika adalah susunan bilangan atau huruf yang tersusun atas baris dan kolom dan memiliki aturan-aturan tertentu. Seperti kita hidup,
kita harus menyusun masa depan dan besok kita mau apa, tujuan apa yang akan kita raih. Dan dalam menjalaninya kita harus sesuai dengan aturan agar tidak tersesat. Seperti itu kaitan matriks dengan kehidupan yang kita jalani. Selanjutnya, learning process, proses pembelajaran. Proses pembelajaran diawali dengan tanda tanya, pertanyaan, ketidaktahuan, dan rasa penasaran. Marilah kita memulai proses belajar ini dengan memunculkan rasa penasaran dan ingin tahu. Gunakan kekepoan kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, selanjutnya, dalam proses itu harus ada ketulusan dan kerja keras. Kerja keras untuk berusaha memahami dan ketulusan dalam menjalani proses belajar dan mengasah diri. Jadi, ketika kalian tidak tahu, jangan menyerah ataupun malas, karena kalian hanya akan berhenti di sana dan tidak akan mendapatkan apapun. Ketika kalian tulus dalam proses dan bekerja keras, kalian akan mendapatkan pemahaman dan solusi atau pemecahan masalah. Mungkin matematika tidak secara nyata, tapi membantu cara berpikir kalian dalam menghadapi permasalahan hidup di masa depan. Kemudian saat ini kita semua mengalami, dunia juga mengalami bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak untuk seluruh dunia. Dunia butuh energi positif untuk melawan energi negatif. Kita memiliki Tuhan. Jika pintu dunia tertutup bagi kita, pintu rahmat Tuhan akan dan selalu terbuka untuk kita. Untuk itu, masuklah ke pusat batin Anda dan mulai hasilkan energi positif untuk selamatkan semua umat manusia. Ketika kita tidak bisa kemana-mana, ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Sang Pencipta untuk memberikan keselamatan untuk diri kita sendiri, keluarga, dan juga umat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya, menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Seperti yang sudah kita ketahui, bagaimana cara mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, rajin-rajin cuci tangan dengan sabun. Kedua, pakai masker. Jaga jarak, jauhilah kerumunan atau jangan membuat kerumunan. Jika kita sadar dan sabar menghadapi ini semua, menjaga prokes yang telah ditetapkan, mematuhi dan menjaga kesehatan diri kita secara fisik maupun mental, dan tidak lupa tiada henti berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan. Saya yakin dan saya harap teman-teman semua juga yakin bahwa COVID-19 akan berakhir suatu hari nanti. Dan ketika ini berakhir, ingatlah bahwa bukan harta dan jabatan yang menyelamatkan kita, tapi kesadaran semua orang yang bersama-sama menahan diri dan saling menjaga kesehatan dan keselamatan satu sama lain. Karena Allah sudah menjanjikan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, yang terakhir, tugas yang pertama,
Saya ingin teman-teman semua menuangkan pikiran atau perasaan kalian dalam bentuk tulisan dengan tema COVID-19. Ketentuannya yang pertama, tulislah pada kertas dengan tulisan tangan dan cantumkan identitas kalian, nama lengkap, nomor urut, dan kelas. Nah, setelah selesai menulis, hasil tulisan difoto, kemudian dikirimkan ke email saya warodian27@gmail.com, dan yang harus dicatat, deadline pengumpulan tugas hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, selamat belajar. Mari kita awali tahun ajaran baru hari ini dengan semangat, dengan hati-hati, dan tetap aman dan jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.